Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengenai renungannya dia tentang kamu. Ya, renungannya dia tentang kamu. Sebelum aku mulai ritual pembacaan malam ini, aku ingin menggunakan Lei Aura dulu. Lei Aura ini adalah eh, parfum yang aku udah jual lama teman-teman ya. Kalian boleh cek deh ke community grupku itu. Udah lama dari 2 tahun lalu, setahun 2 tahun lalu aku udah jual parfum ini. Sekarang ini sudah hadir dengan versi 2 ya. Baunya itu bau flowery. Ini untuk apa sih gunanya Kamela? Ini bagus banget. Supaya kamu terhindar dari energi negatif. Energi negatif tuh apa aja? Bisa aja nih, kalau orang mau jahat sama kamu jadi mikir. Ya, terus yang kedua, kalau seandainya orang itu tuh memberikan harapan palsu, itu mencegah kamu dari halu. Tetap berpikir realistis dan logik. Oke, teman-teman. Ini enak banget ya, bisa kamu pakai kapanpun, gak ada batasan. Pokoknya niatin aja pakainya. Ya Tuhan, semoga hari ini aku baik. Kalau bisa 3 kali semprotan, oke? Pemesannya di sini 3 apa namanya? Harganya 350.000 belum termasuk dengan ongkos kirim dan bisa dipakai sholat. Tenang aja, oke? Di sini aku ingin membacakan mengenai renungan dia tentangmu. Oke. Renungan dia tentangmu. Kita bicara mengenai hati dia ya. Kita bicara mengenai hati dia dulu. Di sini kalau aku lihat teman-teman, masih ada sisi keraguan. Masih ada sisi keraguan dari dia ke kamu. Ya. Karena kenapa? Di sini tuh dia tuh masih merasa kayak ada bad finance atau mungkin ya, ada sesuatu yang buruk dari keuangan. Kemudian di sini ada problem dengan pekerjaan, kestabilan ekonomi dan lain-lain. Dan kalau saya lihat di sini energinya itu travel, ditambah energinya nih jauh dari kamu. Oke? 3 ini terbuka ya. Saat ini dia tuh sangat sulit untuk terlalu membuka hati. Pasti energinya tuh agak tertutup dan kamu tuh mungkin ya sudah merasakan itu. Cuman kadang-kadang kamu denial, kadang-kadang kamu juga eh, nggak mau mengakui kalau misalnya nih memang energinya kayak begitu dia. Denial tuh apa sih Kak? Denial itu artinya tidak mau mengakui hal-hal yang buruk, mau dengarnya yang bagus saja. Sebetulnya nggak apa-apa teman-teman, manusia itu harus optimis, tapi denialnya tuh mbok yo yang masuk akal gitu loh. Misalnya kamu di DM sama artis gitu ya, nah itu kamu harus tahu nih artisnya beneran artis apa artis-artisan nih. Maksudnya bukan berarti artisnya tuh nggak beneran, mungkin kita tahu tuh artis. Cuman maksudnya official nggak, jangan halu gitu ya. Itu namanya denial ketika orang lain ngomong, ini fake account loh, oh ini manipulatif loh. Kamu nggak percaya ya orang nggak official, gitu kan? Lagian kalau sekelas artis itu nggak mungkin main Instagram, nggak mungkin kayak mau DM random people. Instagram itu just for closest friend. Kamu tau lah kayak The Kardashian aja yang udah famous itu, dia pasti DM itu atau texting langsung ke saudara-saudaranya, nggak mungkin texting random ke kamu gitu. Kecuali kalau dia mau cari pacar, ya pasti akan cari yang sekelas dong, ya nggak sih? Nah, di sini aku bisa melihat ada beberapa kartu ya. Aku sudah buka 5 kartu yang dia renungkan tentang kamu. Dia tuh merenungkan bahwa hubungan ini tuh banyak sekali sentimen atau mungkin banyak adu mulut ya, adu mekanik antara kamu sama dia. Dan sisinya di sini energinya dia itu cenderung kayak banyak salah, banyak kalah, banyak apa ya, banyak nerima gitu loh. Aku ngelihatnya sih lebih seperti kayak
kamu sama dia tuh kayak sering gontok-gontokan. Ini energinya di tengah soalnya. Yang memicu adalah pertama, mungkin kalau dari sisi kamu di sini yang memicu adalah kamu tuh sebetulnya nggak mau berpikir terlalu berat ya. Aku lebih lihat gini, dia melihat kamu adalah orang yang tenang. Dia melihat kamu orang yang sudah nggak punya masalah keuangan mungkin, nggak punya masalah finansial yang terlalu dalam gitu loh. Sehingga kamu tuh kayak menggampangkan semuanya. Bisa aja misalnya loh, ngapain kamu pusing masalah ini? Kan kita bisa sama-sama, kan kita bisa menjalani berdua dan lain-lain. Kamu justru terlalu positif gitu loh. Dibilang kamu tuh terlalu leader, terlalu mengambil apa ya? Mengambil peran di hubungan ini. Sehingga apa? Sehingga yang aku bisa lihat sendiri, kamu itu kayak ada push dia untuk ya udah kalau kita sama-sama kita bisa lebih berlimpah gitu loh. Karena aku pun mandiri kayak gitu. Tetapi dari sisi dia di sini itu ada derita mental yang sebenarnya dia ini lagi jatuh. Lagi jatuhnya tuh dalam gitu loh. Untuk membangkitkan semangat dengan kondisi kamu yang lagi baik-baik aja begini, kayaknya tuh nggak relate sama dia. Jadi ya kalau bisa dibilang energi kamu di sini apa namanya tinggi, energi dia di sini rendah. Seperti itu ya teman-teman. Ini yang terjadi. Kemudian aku di sini mau memastikan bahwa energi yang terjadi saat ini itu tidak semudah kamu kayak ngobatin luka. Ya, karena yang saya lihat di sini itu mental, karena ada kayak penderitaan, karena dia bersikap tuh kayak apa ya, aku nih lagi malang. Jadi ceritanya tuh bukan hanya karena lagi aku jatuh, aku sedih gitu, tapi aku nih lagi sengsara loh, aku lagi malang banget loh nasibku, gitu. Jadi dia merasa kamu tuh terlalu kayak mengentengkan keadaan dan kondisi dia. Itu yang pertama ya. Apa yang dia renungi tentang kamu? Ini aku akan baca langsung saja. Kartu The Fool di sini menunjukkan bahwa dia tahu kamu tuh adalah orang yang apa namanya ya, yang nggak mau pikir banyak gitu. Kamu tuh kayak mengentengkan segala sesuatu. Pikiran kamu tuh bebas, pikiran kamu tuh modern, sehingga gimana ya? Kamu tuh selalu yakin akan adanya sebuah optimis. Jadi kalau misalnya ya udah segampang itu kok. Kamu tuh kalau misalnya mau berusaha untuk kita, itu mah gampang aja gitu. Memang sih aku lihat dari awal memang energi kamu tuh ringan gitu loh. Kayak ya udah sih let it flow aja. Gak ada yang salah dengan itu, tapi untuk orang yang sensitif seperti pasangan kamu di sini itu kayak semacam lu kayak ngomong nggak dipikir apa gimana sih, kayak gitu loh. Nah di sini ada kartu Strength ya. Kamu tuh orangnya yang dia renungi tentang kamu adalah kamu tuh punya tekad yang sebetulnya tidak jelek. Tekad kamu tuh bagus. Namun memang mungkin ada beberapa di sini yang kamu tuh kayak apa ya dia bilang, terlalu keras kepala. Terus aku bisa lihat kamu itu orangnya juga kadang-kadang ya maaf ya, yang dia renungi. Karena kalau kamu marah mungkin pernah nggak sih melontarkan kata-kata kasar. Misalnya ya kalau kita lagi marah kebablasan, misalnya bang, kamu kayak gitu. Misal, ada nggak? Kalau kamu udah marah besar tuh kamu kayak begitu. Itu yang dia renungi tentang kamu. Di sisi lain kamu tuh orangnya memang apa ya, maskulin. Makanya kamu tuh dia bilang kamu tuh suka memerintah. Maksudnya gini loh, kamu tuh orang tuh harus nurut dengan kehendak kamu, dengan aturan kamu, dengan semuanya. Sebetulnya bagus mungkin kamu tuh kalau punya aturan kepada orang yang kamu sayang, kamu nggak mau dia kenapa-kenapa. Tapi menurut dia itu mungkin nggak works ya, yang aku lihat. Kamu tuh memang bagus untuk menjadi supporter ya.
Tetapi di sini kamu tuh kayak pengen, kamu tuh harus jadi kayak gini gitu loh. Maksudnya kamu tuh punya ekspektasi tertentu dengan orang yang kamu sayangin. Itu yang mungkin buat dia sekarang ini agak berat, ya. Nah, kartu Magician. Kamu tuh kalau misalnya mau apa, kadang-kadang memang spontan aja sih. Ya, spontan. Ya, seperti aku bilang, ini kartunya sama aja ya, karena energinya warnanya kuning. Kalau kuning itu energinya pasti ada matahari, gitu. Yang dia renungi sama kamu adalah kamu tuh mengajarkan dia tuh untuk mandiri. Misalnya gini, kalau misalnya kamu jatuh, ayolah kamu percaya bahwa mujizat itu ada, bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan kebaikannya kalau seandainya kamu di sini bisa terampil. Kamu tuh orangnya memang betul-betul kreatif, makanya dia melihat kamu, mungkin sekarang ini sukses, mungkin kamu pernah jatuh juga, tapi ya karena kemampuan kamu sendiri kamu akhirnya bisa sukses gitu loh. Dan sebetulnya ini hal yang bagus, hal yang wajar. Dan kamu tuh orangnya punya intuisi yang tinggi teman-teman, tetapi sometimes kamu itu kadang-kadang suka pura-pura ya. Misalnya mungkin kamu nggak suka tapi kadang kamu bilang oh ya deh oke, kayak gitu loh. Kayak membuat orang tuh kayak energinya tuh kayak energi yang neken gitu loh. Aku ngelihatnya di sini tuh agak sedikit seperti itu. Semua orang punya seperti itu ya teman-teman, energinya. Kayak menekan seseorang, jadi energinya kayak harsh gitu loh. Ke orang tuh langsung kayak, ya kamu pengen omong ya kamu kadang-kadang ngomongin gitu loh. Maksudnya entah dia nanti, oh kamu menilai aku begitu gitu. Dia terima atau enggak ya nggak apa-apa, yang penting kamu udah keluarin. Itu kalau misal kamu lagi nggak seimbang loh ya. Di sini kalau aku lihat, kamu tuh nggak suka ada seseorang yang menunda. Dia sangat sadar bahwa mungkin dia ini adalah orang yang suka menunda-nunda ya. Kamu tuh udah kasih masukan ke dia, kamu sudah kasih insight ke dia, tapi kadang-kadang suka nggak dijalankan gitu loh jeleknya. Dan orang ini mungkin ya agak memancing emosimu. Apa yang dia renungi lagi tentang kamu? Kita bicara mengenai perasaannya ya. Kalau sekarang ini kan kita bicara mengenai dia ke kamu. Tapi apalagi nih yang direnungi dia ke kamu? Kita bicara mengenai perasaan. Kita buka dulu satu ya, sebagai wakil. Aku bisa bilang kalau kartu Knight of Swords, dia sih melihat kamu tuh adalah orang yang memang agresif. Bagaimana dia tahu kamu tuh kalau bilang oke, kalau misalnya ayo yuk let's go, kamu tuh orangnya energik teman-teman. Dia suka kamu tuh punya semangat yang benar-benar kayak bisa tinggi gitu ya, semangat banget. Kamu sangat bersemangat di hubungan ini. Yang dia renungi tentang kamu adalah dari masalah cinta ya. Dia sangat mengetahui bahwa dia itu harus memikirkan masa depan ke kamu, karena gini, kamu tuh orangnya adalah orang yang suka ada finalnya gitu loh. Jangan sampai nih kita pacaran, kita deket tapi gitu-gitu aja. Itu yang dia renungi, bagaimana dia bisa merencanakan sebuah masa depan yang bagus sama kamu. Sebelum kamu tuh ideal loh teman-teman, tapi mungkin kalau misalnya lagi emosi, kata-katanya mungkin harus dijaga sedikit ya. Kalau bisa sih belajar aja kalau emosi diem aja gitu. Entah kamu mau mecahin barang kayak mau mukulin bantal kayak nggak apa-apa. Yang penting ditahan aja behave-nya ya, behavior. Di sini aku melihat kamu tuh adalah orang yang stand out ke dia. Dalam arti kamu berdiri di sampingnya dia dikala kondisinya sedang susah. Kamu mungkin adalah orang yang bertahan sama dia saat ini. Itu yang dia renungi tentang kamu. Kamu tuh kayak siap gitu loh, di samping dia merangkul untuk apa? Untuk memberikan sebuah harapan, bahwa masih ada loh harapan dikala kamu lagi sulit sekarang ini. Dan kamu tuh yakin teman-teman, dengan adanya kamu di samping dia, maka akan tercipta sebuah perubahan. Nah, di sini dia tuh merasa bahwa dia tidak sendirian. Ada kamu. Di sini ada kartu Page of Cups.
Kamu adalah orang yang bisa dipercaya secara perasaan. Dia yakin kamu tuh nggak kemana-mana, dia yakin kamu tuh nggak selingkuh, kamu tuh nggak flirting yang berlebihan. Kalau cuman kagum sama orang sih oke, tapi kalau misalnya enggak, maksudnya dalam arti masih sebatas wajar. Di sini ada kartu Queen of Pentacles. Kamu tuh, kehidupan kamu tuh berkecukupan ya. Yang dia lihat pasti di sini secara finansial, kamu tuh adalah orang yang sebetulnya sangat care. Ketika kamu di sini punya uang atau punya sesuatu, ya, punya sesuatu atau punya uang di sini, saya melihatnya itu gini, teman-teman. Kamu itu ibaratnya kayak, ayo kita sharing. Kalau kamu ada rezeki atau apa, kamu tuh kayak suka, ayo menyenangkan pasangan kamu. Ini adalah sifatnya Queen of Pentacles. Kamu tuh sangat dermawan sebetulnya. Yang dia renungi tentang kamu. Ya mungkin selama ini kamu nggak sadar, kamu sudah banyak sekali ngebantu orang ini. Dan dia pasti akan mendoakan kamu. Ya, kamu selalu sehat, selalu ada berkecukupan, selalu baik. Gitu. Saya ngelihat di sini dia merenungi bahwa bersama kamu dia memiliki kesempatan baru. Ibaratnya ya, kalau orang itu rasanya udah mati rasa, udah nggak ada harapan hidup, mungkin kamu ketemu dia di saat yang paling buruk loh teman-teman. Nanti kita akan lihat ya, orang ini siapa dan ketemunya tuh saat kapan, supaya kamu tuh nggak berpikir kemana-mana gitu. Merasa ada apa ya, ada sebuah semangat bahwa aku tuh nggak boleh jatuh. Jadi kalau misalnya dia masih bernafas dan masih bisa berpikir jernih, itu pastinya karena kamu. Ini energinya seperti itu ya teman-teman. Ini yang paling kuat, yang dia renungkan terus sama kamu. Kamu punya sisi intimasi sama dia, jadi ada chemistry. Kalau misalnya kalian belum pernah melakukan aktivitas seksual, berarti di sini ada chemistry atau ada sesuatu yang menarik untuk datang kembali dan kembali lagi. Itu semuanya dari mana, Kak? Chemistry. Ya. Kita akan lihat siapa orangnya. Aku akan buka sekitar 6 kartu, teman-teman. Orangnya ini termasuk orang misterius. Secara mungkin kamu sadar atau nggak sadar, orang ini kadang suka bohong sama kamu. Ya, suka bohong. Ini kemungkinan dari Aquarius. Kita punya kartu The Hermit, ini dari Virgo. Orangnya tuh kadang-kadang kalau misalnya sudah melakukan sesuatu suka ngomong maaf atau suka mengintrospeksi dirinya sendiri. Dan orangnya termasuk diem. Dia ini termasuk orang yang spiritualnya juga tinggi, teman-teman. Ya, ini ada energi Virgo. Dia mungkin datang dari keluarga yang mungkin ada punya uang. Ya, rich. Bukan rich dalam arti harus kaya, sultan, enggak, tapi berkecukupan. Yang biasanya kehidupannya itu sudah ditentukan sama keluarga. Bisa aja dia ini orang yang manja, ya. Dalam hal materi, dia tuh suka materi. Di sini saya melihatnya dia tuh suka banget, memang ya, seperti aku bilang, suka materi. Dia suka dengan segala sesuatu yang berbentuk dengan kestabilan. Ini bisa aja energinya dari energi Earth sign, dimana di sini ada Virgo, ada Taurus, dan juga ada Capricorn. Ada kartu Three of Swords, ini bisa jadi dari Libra ya. Orangnya itu pernah sakit hati atau pernah berpisah dengan seseorang yang dia cintai. Saat ini tuh lagi sedang mengalami trauma. Bisa aja di sini dia lagi berduka juga, pernah ditinggal meninggal
sama seseorang yang dia hormati atau disayangi. Bisa orang tua, bisa pacar. Atau bisa jadi putusin, yang putusnya itu jadi kayak traumatik. Ya, ditinggalin sama orang tuanya, keluarganya, atau pacarnya, atau pasangannya. Pasangan sahnya kita nggak tahu, tapi itu sangat membuat traumatik. Ada kartu The Star. Saat ini kondisinya dia lagi healing. Healing dari berbagai aspek. Mau dari keuangan, mau dari jiwa, mental, kesehatan. Semuanya. Ya. Dan yang aku lihat di sini, dia tuh selalu menerapkan hal-hal positif. Jadi kalau misal kamu komunikasi sama dia, kalau kamu lagi ngeluh, dianya pasti akan memberikan atau inputan, udah sabar aja ya, gitu. Dan di sini dia sedang diuji kehidupannya itu mungkin ups and down, teman-teman. Saya lihat dia lagi menjalani sebuah takdir, dia lagi menjalani sebuah siklus kehidupan. Mungkin ini bisa aja sebab akibat. Kalau misalnya dulu dia enak, mungkin aja sekarang ini kondisinya nggak enak. Karena ini ada Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Roda keberuntungan itu bukan selalu beruntung, teman-teman. Ada yang kadang-kadang penarot itu suka salah. Namanya Wheel of Fortune adalah roda keberuntungan ya. Kalau misalnya lagi naik, lagi beruntung kamu di atas, tapi kalau nggak beruntung ya kamu di bawah. Jadi kondisinya kalau kemarin dia sempat baik, maka mungkin setahun 2 tahun ini dia bisa aja lagi dalam kondisi yang buruk. Kalau kamu di sini kemarin buruk, bisa aja sekarang ini kondisi kamu lagi mendingan. Kamu harus tahu orangnya siapa, ya. Nah, di sini saya ngelihatnya ada Pisces juga ya. Aquarius. Kemudian tadi sudah saya sebutkan beberapa. Dan kita akan masuk ke namanya. Nggak afdol kan kalau seandainya aku nggak ngasih tahu siapakah orangnya gitu. Tapi ntar nyari. Camilla kok nggak pakai inisial nama sih. Nih, pakai I. Sebetulnya harus nggak sih pakai inisial nama gitu. Tapi ya buat lebih valid aja ya. Ini, kalian bisa lihat sendiri siapakah dia. Kalau misalnya memang namanya ada atau nama kamu ada, berarti yang kau pikirkan itu benar. Tapi kalau misalnya ada nama dia dan ada nama kamu, ya udah kalian saling tertaut. Kalau misalnya nggak ada sama sekali namanya, nggak masalah. Selama di sini ada nama kamu, ada perwakilan nama kamu aja, itu sudah masuk ke dalam pikiran orang yang kau pikirkan. Tapi kalau ada namaku atau nama dia sama sekali, Kak, ikuti insting kamu aja. Karena pembacaan ini bisa cocok maupun tidak cocok. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini, untuk malam ini. Selamat beristirahat buat kalian. See you Nancy, I love you. Bye-bye.